Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Naili Suroya dan kali ini kita akan belajar tematik materi SBDP kelas 5, tema 1, subtema 2. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan belajar materi SBDP dan materi kita hari ini adalah membuat sampul buku. Anak-anak pasti tahu kan sampul buku itu apa? Ya, sampul buku merupakan gambaran atau ilustrasi yang mewakili isi buku. Nah, kemudian sampul buku merupakan bagian terluar dari sebuah buku. Anak-anak bisa dilihat di situ ada 4 buku ya, masing-masing sampulnya berwarna-warni dan banyak gambar ilustrasinya. Itu adalah bagian terluar dari sebuah buku atau novel atau komik ya. Sampul terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi tersebut saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Nah, perhatikan gambar yang ada anak panahnya ini. Ini adalah sisi depan. Kemudian perhatikan kembali, ini adalah sisi belakang. Baik, di sini ada 2 contoh sampul buku. Yang pertama adalah sampul buku pelajaran matematika dan yang di bawah adalah sampul buku pelajaran tematik. Nah, anak-anak perhatikan yang diberikan di panah berwarna biru ini kira-kira apa ya? Ya, yang diberi panah berwarna biru ini adalah sisi depan. Kemudian perhatikan lagi. Nah, pada bagian kiri sampul buku itu adalah sisi belakang. Sampul buku yang menarik akan memikat calon pembaca untuk membaca buku tersebut. Oleh karena itu, sampul yang baik adalah sampul yang bisa mempengaruhi minat orang untuk membaca buku tersebut. Jika anak-anak melihat buku dan buku dari sampulnya bisa kita lihat bahwa bukunya menarik, pasti kalian ingin membacanya, bukan? Nah, kemudian sampul yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Unsur yang pertama adalah terdapat judul yang ditulis menggunakan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, di sini ada sebuah novel, covernya berjudul Perahu Kertas, ya. Nah, jenis huruf di situ menarik ya, anak-anak. Warnanya juga mencolok, berwarna kuning. Nah, ini adalah contoh jenis huruf yang bisa kalian gunakan untuk membuat sampul buku. Selanjutnya, untuk unsur yang kedua adalah terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ada buku yang berjudul Jejak-Jejak Kecil. Nah, perhatikan panah ini. Kalimat yang ada di bawah judul buku itu adalah kalimat penjelas, di mana buku tersebut menerangkan tentang kisah-kisah inspiratif dari dunia siswa yang kaya rasa dan penuh warna. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah terdapat nama penulis buku. Perhatikan buku yang pertama, di situ ada penulis namanya Terelie. Nah, penulis di sini ditulis di bawah buku. Kemudian pada cover yang kedua, nama penulis ditulis di atas, dan pada cover yang ketiga, nama penulis juga ditulis di atas. Nah, selanjutnya pada cover buku Pendidikan Anak ala Jepang, nama penulis ada di bawah. Nah, di sini penulisnya ada 2, yaitu Saleha Junaidi dan Junior Putri. Jadi penulis itu tidak harus 1, bisa berdua atau bisa lebih ya.
Kemudian, unsur yang keempat adalah terdapat identitas penerbit buku. Nah, itu ada contoh LKS tematik kelas 5 tema 1. Perhatikan tanda panah tersebut. Nah, pada tanda panah tersebut itu adalah nama penerbit bukunya. Penerbit LKS ini adalah CV Hasan Pratama. Kemudian ada buku yang berjudul Menatap Punggung Muhammad. Perhatikan lagi tanda panah merah ini. Nah, itu adalah penerbit bukunya. Ada di sampul halaman belakang. Untuk unsur yang kelima adalah menyertakan gambar yang menarik. Seperti tadi Bu Nelly bilang, jika gambarnya menarik, maka anak-anak pasti berminat untuk membacanya. Unsur yang selanjutnya, yang keenam, yaitu terdapat sinopsis buku pada sampul sisi belakang. Nah, di sini perhatikan tanda panah ini, ada 2 paragraf pada sampul belakang, sisi belakang. Nah, 2 paragraf tersebut adalah sinopsis atau ringkasan dari isi buku, ya. Selanjutnya, unsur yang terakhir, yang ketujuh adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, anak perhatikan posisi yang di tengah itu adalah posisi punggung buku, sedangkan posisi kanan dan kiri itu adalah untuk cover depan dan cover belakang. Nah, perhatikan kembali ya. Pada yang ditunjuk anak panah itu ada yang berjudul komet, bintang, matahari, bulan, bumi. Itu adalah judul buku. Kemudian pada panah berikutnya itu ada tulisan Terelie. Itu adalah penulis buku. Dan pada panah yang ketiga ini ada lambang. Lambang itu adalah lambang dari penerbit buku. Selanjutnya, nah, bisa anak-anak tebak kira-kira panah ini menunjukkan apa ya? Nah, panah ini menunjukkan penulis buku. Kemudian panah yang kedua menunjukkan judul buku, dan panah yang terakhir yang berada di bawah menunjukkan penerbit. Nah, selanjutnya, agar dapat menghasilkan cover buku yang baik, kita harus benar-benar memahami isi buku terlebih dahulu. Setelah itu, kita perlu menentukan desain background atau latar. Dalam membuat cover, ada 2 macam desain. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kemudian yang kedua adalah cover penuh warna dan gambar. Nah, Bu Nelly jelaskan, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada cover jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berupa judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Dengan begitu, yang tampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong pada cover buku dimaksudkan agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar saat melihat cover. Lihat contoh berikut ya. Nah, di sini Bu Guru punya 3 contoh cover buku. Cover ini tiga-tiganya sama, berlatar warna putih dan hanya tulisan sederhana, yaitu hanya ada penulis, judul, kemudian ada sedikit kalimat penjelasnya. Selanjutnya, cover penuh warna dan gambar. Pada cover jenis ini, cover didominasi oleh gambar ilustrasi dan judul buku. Selain itu, juga ditampilkan warna-warna yang mencolok dan bervariasi. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini ada novel dari Andrea Hirata. Novelnya berjudul Sang Pemimpi. Cover ini penuh warna ya. Ada gambar langitnya juga, ada gambar lautnya, seperti itu. Kemudian cover yang kedua adalah Aku Sayang Binatang. Di sini banyak gambar binatang berwarna-warni, dari judulnya pun berwarna-warni. Kemudian cover yang ketiga, bukunya berjudul Peristiwa Bojong Kokosan 1945 sampai 1946.
Di sini juga penuh warna, backgroundnya warna merah, kemudian ada gambar-gambar pejuangnya. Nah, demikian anak-anak materi kita tentang membuat sampul buku. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Apabila kalian belum paham materi tadi, silahkan bisa kalian ulang-ulang kembali ya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Bunda akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.